Sejumlah warga panik saat melihat bus rombongan pelajar Sekolah Dasar Negeri 1 Banjaran Jepara ini terguling usai terlibat kecelakaan beruntun di Jalan Raya Jepara Bangsri, tepatnya depan Puskesmas Melonggo. Warga pun berupaya mengeluarkan satu persatu siswa yang berada di dalam bus terguling. Kecelakaan bermula saat bus rombongan pelajar hendak berkarya wisata ke kebun Takamas Jepara. Diduga alami remblong, sopir bus banting setir ke kiri. Namun sopir tak mampu kendalikan bus hingga terguling dan menimpa dua motor. Akibat insiden ini dua pemotor selamat namun alami luka ringan di kaki. Sedangkan pengemudi bus dan seluruh penumpang terdiri dari 13 siswa dan 2 guru selamat meski sempat syok. Kasus kecelakaan ini ditangani Satlantas Polres Jepara dengan memeriksa pengemudi bus serta melakukan olah tempat kejadian. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alip Sutarto, iNews melaporkan. Kebakaran hebat melanda permukiman penduduk di Jalan Semeru Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Hembusan angin yang kencang membuat kobaran api dengan cepat merambat ke sejumlah bangunan yang berada di RT 4 RW 10. Api pertama kali muncul dari salah satu rumah warga dan cepat membesar lantaran banyaknya material bangunan yang terbuat dari kayu. Di sebelah sana yang paling ujung, tiba-tiba kebakaran gede. Kan emang rumahnya, emang bangunannya pakai kayu semua di situ. Nah terus kita udah nggak berdaya, begitu keluar api udah gede. Bukan kontrakan, rumah sendiri, tapi emang orangnya jorok gitu. Kobaran api berhasil dipadamkan setelah 14 unit mobil pemadam dikerahkan ke lokasi kebakaran. Tidak ada korban jiwa dan belum diketahui penyebab kobaran api ini. Dari Jakarta, Miftahul Gani. Pasang pria dan wanita diduga berbuat mesum di toilet masjid di Ponorogo, Jawa Timur. Aksi pelaku dipergoki warga sekitar hingga mendobrak paksa pintu kamar mandi. Dua sejoli diamankan warga dari toilet di Masjid Al-Ikhlas, Desa Sedarat, Kecamatan Kauman, Ponorogo. Keduanya diduga berbuat mesum di kamar mandi. Awalnya warga curiga ada 2 motor masuk halaman masjid. Motor diparkir, orangnya masuk toilet. Karena di dalam toilet sangat lama, warga pun curiga. Akhirnya warga beramai-ramai mendobrak pintu kamar mandi dan menemukan keduanya di dalam. Menghindari amuk massa, perangkat desa langsung membawa 2 pelaku ke Mapolsek Somoroto. Ada sepeda 2, nggak ada orangnya kan gitu toh. Terus dicari, ternyata di dalam toilet kan gitu. Sepasang. Laki-laki perempuan. Masih muda Pak? Yang perempuan kelahiran tahun 2000, yang laki-laki tahun 1999. Hasil pemeriksaan polisi keduanya bukan pasangan suami istri. Guna proses penyidikan, 2 pelaku kini diamankan di Mapolres Ponorogo. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Seorang pria ditangkap dan dihakimi warga karena diduga melecehkan belasan anak di bawah umur di Bekasi, Jawa Barat. Sementara di Bogor, 2 pelaku pelecehan anak ditangkap polisi. Warga menangkap seorang pemuda berinisial FP di lapangan sepak bola Perwira di depan Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat. Pria ini diduga sudah melecehkan belasan anak yang masih di bawah umur. Warga yang geram sempat menghakimi pelaku saat dibawa ke kantor kecamatan. Saat diinterogasi petugas, pelaku mengakui perbuatan bejatnya. Motifnya, korban yang semuanya anak laki-laki dirayu dan diajak jalan-jalan dengan sepeda motor. Di bawah ancaman pelaku, korban dilecehkan di musola hingga di pemakaman umum. Usai pemeriksaan, polisi menggelar olah TKP di 2 tempat, yaitu di sebuah musola dan di lapangan Perwira. Kasusnya kini ditangani petugas unit PPA Polres Metro Bekasi Kota. Ngelecehin gitu. Sama ditanya nggak ngaku. Oh, nggak ngaku. Terus? Nggak ngaku, begitu dibawa ambil jalan, ada yang mukul di belakang, ada yang ini ya, itu baru dia ngaku, oh iya gitu. Terus akhirnya langsung dibawa ke kantor polisi? Tadi dibawa ke kecamatan. Oh, ke kecamatan dulu. Sementara itu di Bogor, Jawa Barat, 2 pria yang berprofesi sebagai buruh bangunan ditangkap polisi karena melecehkan 6 anak.
Pelaku melecehkan korban yang sedang jajan di warung tak jauh dari tempat pelaku bekerja. Dalam kasus ini pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Tim Liputan News melaporkan. Pemirsa, seorang wanita muda nekat membawa kabur polisi yang akan memeriksanya terkait kasus kecelakaan di Jalan Akses Suramadu, Jawa Timur. Saat di kantor polisi, janda muda tersebut kembali berulah dengan menolak turun dari mobilnya. Tapi gak kenal sama pengemudi motornya. RH wanita asal Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur ini menolak turun dari mobilnya saat hendak dibawa ke kantor Laka Lantas Polres Bangkalan terkait kasus kecelakaan yang dialaminya. RH berdiam di mobil selama lebih dari 24 jam karena kunci mobilnya ditahan polisi. Merasa gerah terus di dalam mobil, janda muda ini pun akhirnya mau diperiksa oleh polisi. Sempat bungkam saat diinterogasi, RH akhirnya menceritakan kronologis kecelakaan yang melibatkannya. Kecelakaan bermula saat RH berusaha menyalip sebuah truk di depannya di Jalan Akses Suramadu. Apesnya RH malah menabrak pengendara motor. Pemotor selamat namun mengalami luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit. Namun saat hendak dibawa ke kantor polisi, RH malah nekat membawa kabur polisi yang mendampinginya di mobil hingga ke Surabaya. Kami sudah berusaha menghubungi keluarganya atau temannya, tapi yang bersangkutan tidak kooperatif. Ya, semalaman tidur di sini di mobil, disuruh keluar tidak mau. Kita jelaskan seperti apa, tapi yang bersangkutan susah nyambung. Polisi masih memeriksa RH dan menyita mobilnya sebagai barang bukti. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syarawi, iNews melaporkan. Seorang wanita muda tewas setelah terjatuh dari lantai 3 gedung tempat latihan kebugaran di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Korban terjatuh dari jendela ketika sedang menggunakan treadmill. Kamera CCTV merekam saat FNA, wanita 22 tahun, bergerak mundur dari alat treadmill hingga terjatuh dari jendela lantai 3 gedung tempat latihan kebugaran di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Korban terjatuh hingga ke lantai dasar dan dinyatakan tewas setelah sempat dilarikan ke rumah sakit. Hasil olah TKP polisi, posisi alat treadmill dengan jendela sangat dekat, sekitar 60 cm dengan lebar jendela seluas 90 cm. Sehingga sangat memudahkan orang yang sedang treadmill dalam keadaan lelah jatuh ke belakang. Pihak kepolisian pun akan terus melakukan penyelidikan guna memastikan apakah kecelakaan tersebut terjadi karena adanya kelalaian pihak pengelola tempat kebugaran. Posisi dari treadmill itu yang menghadap ke jendela. Membelakangi jendela ya? Ya, tapi sampai sekarang masih membelakangi jendela yang notabene emang itu membahayakan. Oke. Dengan bahwa ada kasus sebelumnya dan kejadian yang kedua ini, Komandan, apakah tidak mungkin unsur kelalaian semakin kuat? Kalau unsur kelalaian kemungkinan ada, namun kita melihat kelalaian itu seberapa besar kelalaiannya, seperti itu. Dan gedung dan bangunan ini kan memang diperuntukkan untuk olahraga ataupun fitness. Nah, kita harus juga melihat dari unsur keamanan, safety-nya, dan lain sebagainya. Jika ditemukan unsur kelalaian, maka kasus tersebut akan dilakukan gelar perkara dan ditingkatkan ke tahap penyidikan. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Uun Yuniar, iNews melaporkan. Sebuah kapal terdampar di perairan pantai Panyawungan, Cihara, Lebak, Banten. Tidak diketahui siapa pemilik kapal, tetapi dipastikan bukan berasal dari daerah itu. Kemunculan kapal misterius bagaikan kapal hantu ini membuat heboh warga. Bahkan sejumlah wisatawan penasaran berdatangan untuk melihatnya. Gak tahu sih kapal dari mana, tapi bukan di daerah sini kapalnya itu. Bukan daerah Binuangen, bukan daerah pelabuhan, bukan. Pasti nama itu kapal dari jauh dah. Posisinya itu mati apa gimana Pak pas kesini itu? Ya mati ya, mesinnya itu mati mesinnya. Terus sekarang itu seperti itu aja, nggak ada yang ibaratnya evakuasi atau gimana Pak? Nggak ada, kan udah ketahuan ke aparat di sini. Diduga kru kapal ditangkap polisi dan kapalnya hanyut terbawa gelombang hingga kandas di perairan Binuangan. Rencananya kapal tersebut akan ditarik ke Pelabuhan Ratu. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan.
Pemirsa, akibat cuaca buruk, longboat dengan 9 penumpang terbalik di perairan Laut Desa Matanga, Sulawesi Tengah. Beruntung seluruh wisatawan berhasil dievakuasi dengan kondisi selamat. Tim SAR gabungan berupaya menyelamatkan 9 wisatawan yang terombang-ambing di perairan Laut Desa Matanga, Kecamatan Banggai Selatan, Kabupaten Banggai Laut, Sulawesi Tengah, usai longboat yang mereka tumpangi terbalik. Kejadian berawal saat longboat yang membawa 9 penumpang berangkat dari Banggai menuju desa Buang-Buang untuk berwisata. Namun dalam perjalanan longboat terbalik akibat cuaca buruk. Usai mendapat laporan, tim rescue unit siaga SAR Banggai Laut langsung menuju lokasi. Beruntung seluruh penumpang berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Perihal longboat mati mesin dan terbalik dengan POB 9 orang di perairan laut Desa Matanga, Kecamatan Banggai Selatan, Kabupaten Banggai Laut. Dan alhamdulillah, tim SAR gabungan berhasil menyelamatkan 9 orang penumpang longboat yang terbalik dalam kondisi selamat. Seluruh korban kemudian dibawa ke pelabuhan Banggai Laut untuk pertolongan medis. Dari Banggai Laut, Sulawesi Tengah. Sakit hati dan ingin menguasai harta, seorang pria menyewa orang untuk membunuh mertuanya sendiri di Samarinda, Kalimantan Timur. Dua pria berinisial SO dan IW ditangkap polisi karena terlibat kasus percobaan pembunuhan. Ironisnya, korban ternyata mertua dari salah satu pelaku. Kepada polisi, SO mengaku sakit hati dengan perkataan korban dan ingin menguasai hartanya. SO meminta IW membunuh korban dengan imbalan uang 15 juta rupiah. Ia kemudian mengantarkan IW ke rumah korban di Kecamatan Samarinda Ilir, Samarinda. Sesampainya di TKP, IW langsung menganiaya korban yang berusia 81 tahun dengan menggunakan pipa besi hingga korban terluka di bagian kepala. Pelaku kemudian mengambil uang milik korban dan kabur ke Palembang. Dipukulkan kepada korban, selanjutnya dicekik sehingga pingsan. Kemudian tersangka ini mengambil uang yang ada di uang milik korban sebesar 300.000. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal penganiayaan dan perencanaan pembunuhan dengan ancaman hukuman penjara 14 tahun. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ardi Wirya, iNews melaporkan. Puluhan warga kampung Keramat di Lembang, Jawa Barat alami keracunan massal usai menyantap hidangan pesta. Seluruh korban mengeluh lemas, mual hingga diare. Puluhan warga desa Cikahuripan, Kecamatan Lembang, Bandung Barat mengalami keracunan massal usai menyantap hidangan di pesta pernikahan yang digelar warga setempat. Puluhan warga mengaku merasakan lemas, mual, muntah hingga diare. Warga yang mengalami gejala keracunan langsung dibawa ke rumah sakit dan fasilitas kesehatan terdekat. Di antaranya Puskesmas Jayagiri, RSUD Lembang, serta RSHS. Berdasarkan data Kepala Desa Cikahuripan, total warga yang mengalami keracunan mencapai 68 orang. Tadi setelah itu habis maghrib kayak merasa lemas, terus kayak mual, udah itu langsung muntah. Jadi kalau aku mah setelah makan itu baru, soalnya nggak makan apa-apa lagi. Kira-kira aku makannya jam 5, kerasanya sehabis maghrib. Warga yang mengalami gejala keracunan diimbau untuk segera mendatangi fasilitas kesehatan terdekat guna mendapat perawatan medis. Sementara korban yang kondisinya membaik sudah diperbolehkan pulang. Dari Bandung, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Pemirsa, kesal air limbah menggenangi rumah. Puluhan emak-emak menggelar aksi demo di kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Akibat air limbah ini, sejumlah warga alami penyakit kulit. Puluhan mak-mak warga Jalan Letjen Suprapto, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara menggelar aksi protes dengan membawa peralatan rumah tangga seperti sikat, ember, dan gayung. Warga kesal lantaran air limbah parit terus menggenangi jalan hingga masuk ke dalam rumah.
30 rumah tergenang air limbah parit dari rumah tangga, diduga kiriman dari lingkungan lain. Air limbah yang menimbulkan aroma tak sedap ini sudah setahun terakhir menghantui warga. Meski sempat protes ke kelurahan dan pemerintahan setempat, namun belum juga ada solusi. Air limbah parit ini sangat meresahkan karena berdampak buruk bagi kesehatan. Bahkan sejumlah warga alami penyakit kulit dan gatal-gatal. Udah sekitar setahunan nih. Ada nggak warga sini yang terkena gatal bu? Iya lah. Warga berharap pemerintah setempat segera mengambil sikap untuk perbaikan drainase agar air tidak mengalir ke rumah warga. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Imbas pergaulan bebas, ratusan anak di bawah umur di Pemalang, Jawa Tengah mengajukan dispensasi pernikahan ke Pengadilan Agama. Setidaknya 700 anak dinikahkan tiap tahunnya. Salah satunya yang sempat viral, pernikahan anak SMP. Sejak tahun 2021, ribuan pernikahan di bawah umur terjadi di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Angka ini berdasarkan data pengajuan perkara permohonan dispensasi nikah yang tercatat di Pengadilan Agama Pemalang. Di tahun 2021, angka dispensasi nikah mencapai 724 pengajuan. Di tahun 2022 sebanyak 709, tahun 2023 sebanyak 667, dan tahun 2024 hingga bulan Juni tercatat sudah 300 pengajuan dispensasi nikah. Banyaknya pengajuan dispensasi nikah ini disebabkan pergaulan bebas yang memicu kehamilan sebelum nikah. Sementara dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, batas usia perkawinan adalah 19 tahun. Jika menikah di bawah usia tersebut, maka harus mengajukan permohonan dispensasi nikah. Adanya pergaulan bebas, sehingga salah satu dari mempelai itu ada yang sudah hamil duluan. Kalau yang data yang ada di Pengadilan Agama Pemalang, ini memang daerah-daerah antara Batu Kumpul, Bele, itu mendominasi permohonan dispensasi nikah. Namun tidak menutup kemungkinan di kecamatan yang lain pun ada. Belum lama ini Pemalang dihebohkan dengan pernikahan dua pelajar SMP di media sosial. Para orang tua pun diimbau untuk memberikan perhatian lebih terhadap pergaulan anak. Ya, pemirsa, Indonesia akan mendapatkan kuota haji sebanyak 221.000 jamaah untuk tahun 2025 mendatang. Pihak Kemenak masih berdiskusi dengan pihak Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi untuk mendapatkan kuota tambahan. Kuota Haji Indonesia 2024 merupakan kuota yang terbesar sepanjang sejarah penyelenggaraan ibadah haji dengan rincian sebanyak 213.320 jemaah haji reguler dan 27.680 jemaah haji khusus. Karena hampir setiap tahun Indonesia mendapatkan kuota tambahan, pihak Kementerian Agama pun sudah mempertanyakan kuota haji yang diberikan untuk tahun 2025 mendatang. Menteri Agama Yakut Holil Khomasi sudah bertemu dengan pihak Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi yang telah resmi memberikan kuota sebanyak 221.000 jemaah haji tahun 2025 nanti. Kemarin saya juga tanyakan kok hanya segini gitu. Dan biasanya kita selalu diberikan tambahan kuota dan pihak Kementerian Haji dan Umroh Kerajaan Saudi Arabia mengatakan nanti on proses lah. Yang penting ini dulu persiapan dilakukan dulu untuk 221.000, nanti kalau ada tambahan dibicarakan belakangan gitu. Sementara suasana jamarat lengang di hari terakhir Nafar Sani sehingga para jemaah haji lebih leluasa saat melontar jumrah. Tenda tempat jemaah haji Indonesia menginap pun jadi lebih sepi. Hanya sekitar 33% jemaah yang memilih Nafar Sani. Sementara 77% lainnya memilih nafar awal dan kembali ke hotel di Makkah lebih dulu pada 12 Zulhijjah.
Rencananya rombongan jemaah haji Indonesia gelombang pertama dijadwalkan pulang ke tanah air mulai 22 Juni hingga 3 Juli mendatang. Dari Mekah, Arab Saudi, Tim Liputan iNews melaporkan. Ratusan benda terlarang disita petugas dari jemaah calon haji di Jember, Jawa Timur. Barang seperti pemanas air dan penanak nasi itu rencananya akan dikembalikan kepada pihak keluarga. Ratusan barang disita petugas haji dari jemaah calon haji di Jember. Barang-barang ini kini diamankan petugas di kantor Kemenak Jember untuk selanjutnya akan dikembalikan ke keluarga jemaah. Kebanyakan barang tersebut berupa pemanas air, penanak nasi hingga gunting. Barang-barang ini tidak diperkenankan dibawa dalam koper hingga akhirnya disita petugas. Penyitaan barang-barang ini diharapkan menjadi pelajaran bagi calon haji yang akan berangkat tahun depan. Ini contoh yang tidak patut dicontoh. Contoh yang tidak patut dicontoh ini ya. Mudah-mudahan kami nanti bisa melakukan apa yang memang diamanahkan oleh aturan gitulah. Mudah-mudahan kami bisa melaksanakan dengan baik. Soalnya kadang-kadang pikiran itu setiap detik kan berubah. Kantor Kemenak Jember rencananya akan memberikan pengumuman untuk keluarga calon jemaah agar barang-barang yang disita bisa dikembalikan. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melapor. Ular sepanjang 4 meter ini dievakuasi petugas pemadam kebakaran sektor Kebon Jeruk. Namun ular sanca kembang ini melawan dengan melilit tangan petugas. Warga pun turut membantu untuk melepaskan lilitan ular sepanjang 4 meter ini. Sebelumnya, ular ini ditemukan bersembunyi di saluran air Jalan Manunggal, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Warga kemudian menghubungi petugas pemadam kebakaran untuk mengevakuasi ular sanca ini. Ular sanca ini kemudian dibawa ke kantor pemadam kebakaran sektor Kebon Jeruk, Jakarta Barat dan akan diserahkan ke Badan Konservasi Sumber Daya Alam untuk dilepas liarkan ke habitatnya. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi meringkus pelaku pengoplosan gas LPG bersubsidi di kawasan Banjar Pande, Abian Semal, Badung, Bali. Pelaku memindahkan gas LPG bersubsidi ke tabung gas 12 kg dan dijual seharga Rp200.000. Ditreskrim Suspolda Bali menetapkan IWR 61 tahun sebagai tersangka pengoplosan gas LPG bersubsidi. Tersangka ditangkap di rumahnya kawasan Banjar Pande, Desa Abian Semal, Kecamatan Abian Semal, Badung, Bali. Dalam aksinya IWR mengisi tabung gas LPG 12 kg dengan gas LPG bersubsidi menggunakan pipa besi sepanjang 15 cm. Untuk mengisi satu tabung gas LPG 12 kg, dibutuhkan 4 tabung gas LPG subsidi ukuran 3 kg. Kemudian dijual ke konsumen seharga Rp200.000 per tabung. Mereka beli di pangkalan. Semua gitu modusnya Pak. Mereka beli di pangkalan ya, cuman ini kan mereka yang utama yang ini tidak ada izin. Kalau yang Presta bisa ada izin. Ada distribusi dari Desperindak untuk pengecer. Nah kalau pengecer itu kita tidak bisa tindak juga kan gitu, karena sekali lagi pada saat tertangkap tangan itulah kita bisa lakukan penindakan. Polisi telah menyita barang bukti 52 tabung gas 12 kg. 281 tabung gas 3 kg, 15 pipa besi sepanjang 15 cm, dan 1 unit mobil. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Sementara pemirsa, akibat stok barang yang terbatas, harga cabai kembali mahal. Di pasar tradisional Kota Cimahi, Jawa Barat, saat ini harga cabai merah tembus di angka Rp75.000 per kilogramnya, naik Rp15.000 dari harga normal Rp60.000 per kilogram. Pasca Hari Raya Idul Adha, sejumlah harga sayur mayur mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Di pasar tradisional Kota Cimahi, Jawa Barat, salah satu komoditas yang harganya naik adalah cabai, yang kini menembus angka Rp75.000 per kilogramnya. Kenaikan harga cabai rawit merah dan cabai keriting akibat stok barang yang menipis dari para petani. Sementara permintaan dari masyarakat cukup tinggi. Kenaikan harga cabai rawit merah dan cabai keriting terjadi sejak 1 pekan terakhir ini.
cabai merah sekarang kisaran ngejual pada 70-75. Normalnya berapa Pak? Normalnya 60. Kalau cabai itu Pak? Sama, sekarang naik sama. Faktornya apa sih Pak? Faktornya kendalanya satu nggak panen lagi karena kan hari Idul Adha. Pedagang pasar berharap pemerintah bisa ikut serta dalam menstabilkan harga di pasaran agar masyarakat bisa membeli dengan harga yang terjangkau. Dari Cimahi, Jawa Barat.